Gempa bumi sebabkan tsunami terdahsyat. Halo, hey gengs. Membicarakan gempa lagi nih. Kamu tahu kan baru-baru ini BMKG merilis sebuah ramalan terburuk akan terjadi gempa berskala besar hingga bisa menyebabkan tsunami di Indonesia. Nah, tsunami merupakan bencana yang dipicu oleh perubahan vertikal dari dasar laut. Tsunami membuat air laut yang luar biasa banyaknya berpindah tempat secara mendadak. Gelombang tsunami bergerak keluar dari sumbernya menuju segala arah. Gelombangnya sangat panjang, bahkan bisa menyeberangi lautan. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang mencapai 30 meter. Bencana ini sangat berbahaya bagi masyarakat yang bermukim di kawasan garis pantai. Mereka harus siap siaga bila gelombang tsunami datang secara tiba-tiba. Jadi, poin singkatnya, memang gempa bumi yang akan memicu tsunami. Semakin besar magnitudo yang disebabkan, ya otomatis semakin besar tsunaminya. Ya, nauzubillah min zalik lah ya, semoga kita tidak dikenakan musibah tersebut. Ya udah, ini 2 jenis gempa yang menyebabkan tsunami. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs. Pertama, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan pergerakan lempeng tektonik. Menurut teori lempeng tektonik, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Lempeng tektonik adalah segmen keras-kerak bumi yang mengapung di atas astenosfer yang cair dan panas. Maka lempeng tektonik ini bebas bergerak dan saling berinteraksi satu sama lain. Waduh, ngerti nggak kalian pada nih? Kayak balik lagi ke SD ya. Nih visualisasinya kurang lebih seperti ini deh. Pokoknya ngeri ya, tapi juga menakjubkan alam bisa begitu. Pada 28 September 2018, gempa mengguncang Kabupaten Donggala dan Kota Palu. Setelahnya, gempa susulan bermunculan dan memicu gelombang tsunami yang memorak-porandakan bumi Tadulako dan sekitarnya. Di Palu, gempa mengguncang hingga berkekuatan 7,4 skala Richter. 3 hingga 6 menit kemudian, Kota Palu diterjang ombak setinggi 6 meter. Pada 11 Maret 2011 pukul 14.46 waktu setempat, gempa bumi bermagnitudo 9,1 mengguncang Jepang dan memicu gelombang tsunami. Akibatnya lebih dari 18.000 orang meninggal dunia akibat gempa bumi dan tsunami tersebut. Ya Tuhan ya gengs, gempa bumi yang terjadi di 43 mil lepas pantai timur Laut Honshu, pulau terpada di Jepang, menjadi gempa terbesar dalam sejarah Jepang dan salah satu dari 5 gempa bumi terkuat di dunia. Pada 26 Desember 2004 pada pukul 7.58 pagi waktu setempat, gempa dangkal berkekuatan magnitudo 9,3 yang terjadi di dasar Samudra Hindia itu disebut sejumlah ahli sebagai gempa terbesar kelima yang pernah ada dalam sejarah juga loh gengs. Ini adalah gempa yang terjadi beneran waktu anak 90-an pada masih bocah FF. Jadi mungkin kamu anak generasi TikTok kurang tahu, maka dari itu inilah kamu bisa lihat seberapa mengerikannya saat itu. Tepat setelah Natalan gengs. Kasihan untuk orang yang terkena musibah. Kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan pergerakan dari gunung berapi aktif. Getaran mikro pada kerak bumi lokal yang diakibatkan oleh kegiatan magma atau erupsi gunung api. Gempa bumi jenis ini dapat terjadi sebelum, selama, atau sesudah erupsi gunung api. Getaran ini disebabkan oleh gesekan magma dengan dinding batuan yang diterobos pada saat magma naik ke permukaan. Nah, nyaho nggak kalian tuh pada? Iya, pokoknya ada gunung meletus, bergetar, dan Viola, tsunami yang semoga kita tidak ada di antaranya. Amin. Kasus yang pernah terjadi adalah pada 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus. Letusan ini merupakan letusan gunung terkuat sepanjang sejarah dengan level 6 skala Volcanic Explosivity Index atau VEI. Begitu dahsyatnya, letusan Gunung Krakatau bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km dari titik ledakan dan Pulau Rodriguez, kepulauan di Samudra Hindia yang berjarak 4.500 km. Nah, karena itu terjadi sebelum kamera diciptakan, jadi gambarnya imajinasi aja ya gengs. Pada 15 Januari 2022 kemarin, insiden ini membuat air membanjiri ibu kota Nuku'alofa di Samudra Pasifik setelah gunung berapi bawah laut di Pasifik Selatan meletus. Masyarakat setempat berlarian menuju tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri ketika ombak tsunami menyapu daerah tersebut. Raja Tonga Tupuo keempat pun turut dievakuasi dari istana. Tsunami ini dilaporkan terjadi setelah gunung berapi Hunga Tonga Hunga Ha'apai erupsi.
Gunung api bawah laut ini berjarak sekitar 30 km tenggara Pulau Fonuafo'ou, Tonga dan sekitar 65 km utara Nuku Alofa. Pada 22 Desember 2018, meletusnya Gunung Anak Krakatau menyebabkan tsunami di Selat Sunda. Peristiwa memilukan itu menimpa wilayah Jawa dan Sumatera. Korban jiwa pun cukup banyak. Dari berbagai sumber, peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan Anak Krakatau di Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Sebanyak 426 orang tewas dan 7.202 terluka dan 23 orang hilang akibat peristiwa ini. Nah, itulah yang kukatakan dari contoh 2 gempa mayoritas terjadi di bumi ini, terutama di Indonesia kita ini ya gengs. Emang aku gak pungkirin kalau Indonesia merupakan negara yang melingkupi banyak gunung berapi aktif dan lempengan. Ya, mau gimana lagi ya, sekarang berdoa aja yang terbaik. Oke, coba lah gengs.